Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam seri perkuliahan analisis real dengan buku referensi karya Bartel Introduction to Real Analysis. Jadi kita masuk ke topik tentang sifat kelengkapan bilangan real. Jadi di sini kita akan membahas tentang batas atas dan batas bawah serta supremum dan infimum dari bilangan real. Sebelum masuk ke supremum dan infimum, kita akan melihat pengertian dari batas atas dan batas bawah. Jadi definisinya, misalkan S adalah subhimpunan dari R ya. Jadi S itu adalah himpunan bagian atau subset dari R. Yang pertama, bilangan U elemen R dikatakan batas atas dari S bila S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Ya, jadi kalau misalnya kita punya suatu himpunan S, semua anggota di S itu akan kurang dari atau sama dengan si U ini. Jadi kalau seperti itu kondisinya, maka U dikatakan adalah batas atas dari S. Kita lanjut ke batas bawah. Batas bawah itu sebaliknya ya. Jadi bilangan W elemen R dikatakan batas bawah dari S bila W itu kurang dari sama dengan S untuk semua S elemen S ya. Jadi batas bawah itu artinya kalau kita punya suatu himpunan S, maka semua bilangan yang ada di S itu akan lebih besar dari si batas bawah ini. Nah, untuk menunjukkan bahwa bilangan V elemen R bukan batas atas dari S, itu kita bisa menunjukkan jika terdapat S aksen elemen S sehingga V itu kurang dari S aksen ya. Jadi kita bisa katakan kalau masih ada bilangan lain di S yang lebih besar dari V, sehingga V itu bukan batas atas dari S. Sebaliknya, kalau mau menunjukkan suatu bilangan bukan batas bawah dari S, kita bisa memilih S aksen elemen S sehingga S aksen ini kurang dari Z ya. Jadi untuk menunjukkan suatu bilangan itu bukan batas bawah, kita pilih suatu bilangan dalam himpunan S itu yang mana bilangan itu lebih kecil dari si batas bawah yang mau kita ingkari itu. Oke, kita akan lihat nanti lebih jelas di contohnya ya. Nah, di sini kita punya himpunan A, di mana himpunan A itu adalah X elemen R dengan X-nya sama dengan 1/N untuk N bilangan asli. Jadi kalau kita daftarkan himpunannya, kita akan dapatkan A itu sama dengan 1 dari 1/1 ya. Terus A sama dengan 1/2, A sama dengan 1/3, A sama dengan 1/4, dan seterusnya. Sekarang kita mau lihat bagaimana batas atas dan batas bawah dari himpunan A ini. Nah, kita lihat di sini jelas sekali kalau 1 itu adalah batas atas dari A ya, karena kita semua anggota dari A ini bisa kita pastikan kalau dia itu kurang dari atau sama dengan 1 ya. Karena semuanya bentuknya adalah bentuk dia mau 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Dengan mengcover semua penyebutnya itu adalah bilangan asli. Sementara kenapa di sini tanda kurang dari sama dengan? Kita lihat di sini juga 1 juga merupakan anggota A ya, sehingga kita bisa punya jaminan kalau X itu akan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X elemen A. Selain 1, kita juga bisa memilih bilangan lain yang di luar A dan dia juga merupakan batas atas dari A. Ingat tadi kalau batas atas dan batas bawah itu dia harus elemen R ya. Jadi tidak harus elemen dari subhimpunan R itu. Ya, jadi dia tuh yang penting elemen R. Jadi kita bisa pilih bilangan sebarang yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu kalau dia batas atas artinya semua anggota di A harus
kurang dari atau sama dengan si batas atas itu. Jadi kalau kita pilih 2, kita juga bisa katakan 2 adalah batas atas dari A. Karena kenapa? Dengan melihat semua anggota A, kita bisa memastikan kalau semua anggota A itu kurang dari 2. Ya, tidak ada anggota A yang lebih besar dari 2. Kita bisa pilih lagi, tentu saja kita bisa pilih lagi. Misalnya kita pilih bilangan lain, 100. 100 juga bisa kita sebut sebagai batas atas dari A. Karena dia memenuhi sekali lagi persyaratan kalau semua anggota A akan kurang dari 100. Ya, jadi tidak ada anggota A yang lebih besar dari 100. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menunjukkan suatu bilangan itu bukan batas atas dari himpunan A ini? Kita akan lihat ya. Nah, di sini kita bisa katakan kalau 1/2 itu bukan batas atas dari A. Kenapa? Ingat, kalau misalnya kita mau tunjukkan bukan, berarti kita harus pilih suatu bilangan yang elemen A, ya. Kita pilih satu bilangan yang elemen A. Di sini ada satu elemen A, yang mana 1/2 itu kurang dari 1, ya. Sementara tadi syaratnya batas atas itu semua anggota di A harus kurang dari si batas atas itu. Tapi ternyata ada satu yang di anggota himpunan A juga, yang mana 1/2 kurang dari 1. Sehingga kita bisa mengatakan dan memastikan kalau 1/2 bukan batas atas dari A. Kita lanjut ke batas bawah ya. Jadi di sini 0 itu adalah batas bawah dari A. Ya. Karena kenapa? Kita bisa memastikan kalau 0 kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemen A. Ya, tadi kita bisa lihat tadi anggota A itu kan 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Yang mana kita bisa melihat kalau 0 itu akan lebih kecil dari semua anggota A. Kenapa begitu? Karena kita bisa memastikan kalau anggota A tidak ada yang sama dengan 0, ya. Kita bisa memastikan kalau tidak ada yang sama dengan 0. Kenapa? Karena kalian tahu bilangan asli itu bukan 0, dan kita tidak akan menemukan dalam anggota A tadi 1 per suatu penyebut bilangan asli yang mengakibatkan dia sama dengan 0. Dan kita juga tahu kalau semuanya bilangan positif. Karena semuanya bilangan positif, artinya semuanya akan lebih besar dari 0. Kita bisa pastikan. Sehingga ini dia bukan sesuatu yang bisa disangkal. Jadi kita bisa katakan kalau 0 itu adalah batas bawah dari A. Nah, apakah ada batas bawah yang lain? Sama kasusnya seperti batas atas tadi. Ya, kita bisa juga memilih batas bawah yang lain. Yang penting dia memenuhi syarat harus kurang dari sama dengan X, di mana X itu anggota dari A. Jadi di sini kita pilih lagi negatif 1/2. Kita bisa katakan dia batas bawah dari A, karena kita tahu yang pertama negatif 1/2 ini sekali lagi mereka harus bilangan real, ya. Jadi negatif 1/2 ini dia akan lebih kecil dari semua X untuk X anggota A. Kenapa lebih kecil? Kita tahu tadi anggota A adalah bilangan positif semua ya. Jadi kalau kita ambil sebarang bilangan negatif, pasti mereka itu akan lebih kecil dari anggota A itu. Nah, di sini kita bisa juga pilih negatif 1 adalah batas bawah dari A. Nah, sekarang kita sudah pilih batas bawahnya. Bagaimana kita mau tunjukkan kalau suatu bilangan itu bukan batas bawah dari A? Nah, orang mungkin bisa berpikir, oh kalau bilangannya seperti tadi, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya, kita pasti punya bilangan yang paling kecil. Ya, misalnya N-nya itu sangat besar, sehingga menyebabkan 1/N itu sangat kecil. Anggap di sini Ibu kasih contoh, kita pilih 1/1000. Bukan 1/1000, 1/1.000.000. Tapi kita masih bisa memastikan kalau 1/1.000.000 ini dia bukan batas bawah dari A. Kenapa? Sekali lagi, kalau bukan batas bawah, kita pilih anggota A. Ya, kita pilih anggota A. Di sini ada 1/1.000.001, yang mana dia itu adalah elemen A, sehingga 1/1.000.001 ini dia kurang dari 1/1.000.000. Artinya walaupun kita sudah pilih bilangan yang sangat kecil,
yang penyebutnya sedemikian besarnya, kita tetap masih bisa memilih bilangan yang lebih kecil lagi. Sehingga kita bisa memastikan kalau 1/1 juta ini bukan batas bawah dari A. Oke, semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjut. Suatu himpunan S di R dikatakan terbatas di atas jika S mempunyai batas atas, dan dikatakan terbatas di bawah kalau mempunyai batas bawah. Nah, sedangkan suatu himpunan A dan R itu dikatakan tidak terbatas jika A itu tidak mempunyai paling tidak satu dari batas atas atau batas bawah. Jadi kalau dia hanya punya batas atas saja atau batas bawah saja, dikatakan A itu tidak terbatas ya. Jadi dia terbatas itu kalau punya batas atas dan batas bawah. Kalau cuma punya batas atas saja, dia hanya dikatakan terbatas di atas. Dan kalau hanya punya batas bawah saja, dikatakan terbatas di bawah. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada himpunan X elemen R di mana X itu kurang dari sama dengan 2. Himpunan ini dia tidak terbatas ya. Kita lihat dia punya batas atas, jelas ya, batas atasnya itu adalah salah satunya adalah 2. Tapi dia tidak bisa kita definisikan atau tentukan batas bawahnya sehingga dia tidak mempunyai batas bawah ya. Artinya di sini kita bisa mengatakan kalau himpunan ini dia itu tidak terbatas. Oke, kita lanjut ke definisi supremum dan infimum. Misalkan S subhimpunan dari R, jika kondisi pertama, jika S terbatas di atas, maka batas atas U, jadi suatu batas atas dari S ini, misalnya U, itu dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S jika tidak terdapat batas atas yang lain dari S yang kurang dari U ya. Jadi di antara semua batas atas yang tadi kita tahu itu bisa banyak sekali kita tentukan, tidak ada tidak ada batas atas lain yang lebih besar dari U ini ya, sehingga dia dikatakan sebagai batas atas terkecil. Nah, sebaliknya kalau batas bawah suatu batas bawah W itu dia dikatakan sebagai infimum atau batas bawah terbesar dari S jika tidak terdapat batas bawah yang lain dari S yang lebih besar dari W ya. Jadi tadi kita punya dari sekian banyak batas bawah, kita akan punya batas bawah yang paling besar, di mana dia itu ditunjukkan kalau di antara semua batas-batas bawah yang lain, dialah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari si W itu. Nah, kalimat untuk yang pertama ini kita bisa bagi menjadi dua kesimpulan ya, dua kesimpulan atau dua kata lain. Jadi kalau dua kata lain ini dia terbukti, kita bisa memastikan kalau suatu batas atas itu adalah supremum. Yang pertama, syarat pertamanya itu U-nya harus batas atas dari S. Nah, selanjutnya untuk jika kita punya V, yang mana V itu adalah sebarang batas atas dari S, maka kita harus pastikan kalau U itu kurang dari sama dengan V ya, untuk semua V sebarang. Dengan memastikan itu, kita bisa pastikan kalau U adalah supremum dari S. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat dua syarat ini untuk kondisi infimum ya. Jadi kalau kondisi infimum kita bisa katakan yang pertama, W itu dia harus batas bawah dari S ya. Syarat yang kedua, jika kita punya V sebarang batas bawah dari S, maka V itu harus kurang dari sama dengan W ya. Artinya W yang paling besar di antara semua batas bawah dari S itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Nah, sebelum masuk ke contoh, kita lihat dulu simbol yang umum digunakan untuk supremum dan infimum ya. Jadi supremum itu, nah di sini simbol sub S itu menyatakan supremum dari S, sementara
S itu menyatakan infimum dari S. Nah, kita lihat di sini ilustrasi gambar untuk supremum ya. Jadi kita lihat yang sebelah kiri ini, kalau yang bagian sebelah kiri ini kan himpunan A ya, yang bergaris hitam ini adalah himpunan A. Nah, sementara yang di sebelah kiri himpunan A, dia semua ini adalah himpunan dari batas bawah A. Letaknya si infimum itu, dia ada tepat di samping semua anggota himpunan A ini, yang mana dia merupakan suatu bilangan yang lebih besar dari semua lower bound ini ya, dari semua batas bawah ini. Begitu juga untuk supremum. Supremum kalau misalnya yang di sebelah kanan ini semuanya adalah himpunan batas atas dari A, maka letaknya supremum A itu tepat di samping A sini, yang mana dia ini akan kurang dari semua batas atas yang ada dari A. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi ini, kita punya 4 kemungkinan dari suatu subhimpunan R terkait dengan supremum dan infimum. Kemungkinan yang pertama itu suatu subhimpunan itu dia punya kedua-duanya ya, jadi dia punya supremum dan dia punya infimum. Kasus kedua atau kemungkinan kedua, si himpunan itu dia punya supremum tapi tidak punya infimum. Dan juga sebaliknya, dia bisa punya infimum tetapi tidak punya supremum. Dan yang terakhir, ada himpunan yang tidak punya supremum maupun infimum. Ya, kalian bisa searching atau bisa cari-cari tentang contoh-contoh himpunan yang termasuk dalam keempat kategori ini. Selanjutnya kita masuk ke lemma atau teorema kecil. Di lemma ini dikatakan bilangan real U merupakan supremum dari himpunan tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Kondisi yang pertama itu merupakan kondisi yang mensyaratkan U itu harus batas atas dari S. Artinya untuk S, semua anggota S itu harus kurang dari sama dengan U. Syarat yang kedua, jika kita punya suatu bilangan real V yang kurang dari U, maka terdapat S aksen yang elemen S, sehingga V ini akan kurang dari S aksen. Ya, sebagai catatan di sini V tidak harus anggota S. Ya, jadi V itu boleh bukan anggota S. Begitu pula sebaliknya untuk kita lihat contoh. Contoh yang pertama, A sama dengan himpunan 1. Jadi di sini kita mau tunjukkan kalau supremum A itu sama dengan 1 dan infimum A juga sama dengan 1 dengan menggunakan lemma yang kita punya tadi. Kita lihat di sini kalau 1 itu kurang dari sama dengan 1 ya, yang mana anggota A kan cuma 1. Jadi kita juga menunjukkan kalau si 1 ini dia kurang dari supremumnya. Itu menunjukkan kalau 1 merupakan batas atas dari A. Selanjutnya, jika V kurang dari 1, jadi V itu sebarang suatu bilangan real, ya, V kurang dari 1, kita akan pilih satu elemen A, sedemikian sehingga V itu kurang dari 1. Jadi jelas ya, tadi kita sudah punya V kurang dari 1, kita cukup pilih 1, yang mana 1 itu merupakan anggota A, sedemikian sehingga V kurang dari 1. Jadi berdasarkan lemma tadi kita bisa menyimpulkan kalau 1 itu supremum dari A. Dengan cara yang sama kalian bisa buktikan infimumnya. Kita lihat di contoh kedua. Ini di contoh kedua Ibu menunjukkan bagaimana kalau kita mau tunjukkan infimum. Di sini himpunan B sama dengan himpunan 1, 2, 3. Di sini kita bisa mengatakan kalau supremum B itu bukan 2 ya. Supremum B itu 3 sini. Supremum B 3, sementara infimum B-nya itu adalah 1. Di sini kita mau tunjukkan infimum B sama dengan 1. Kalau supremumnya kalian cukup mengikuti langkah yang ini tadi ya. Jadi kita lihat yang pertama untuk infimum kita harus tunjukkan dulu kalau 1 ini adalah batas bawah. Bagaimana caranya? Untuk setiap X di B, kita sudah pastikan kalau dia itu lebih besar sama dengan 1. Dari mana kita tahu 1 sama dengan 1? 2 lebih besar dari 1 dan 3 lebih besar dari 1. Berarti ini pernyataan yang
benar ya untuk setiap X elemen B. Jadi kita bisa mengatakan kalau 1 itu batas bawah dari B. Yang kedua, jika kita punya V yang lebih besar dari 1, ya jadi kebalikan. Kalau misalnya tadi yang supremum itu dia kurang dari supremumnya, sementara kalau yang infimum berarti V-nya itu harus lebih dari infimumnya. Lihat. Kita akan pilih satu elemen B ya. Jadi kita pilih satu elemen B di sini. Sedemikian sehingga kita punya kalau V itu lebih besar dari 1. Oke, dengan kepastian dari lemma tadi, kita bisa membuktikan kalau 1 itu infimum dari B. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini, kita akan menggunakan definisi dari supremum dan infimum tadi ya. Nah, kita punya himpunan, tadi Ibu sudah kasih contoh himpunan ini A sama dengan 1/n, di mana n-nya itu bilangan asli, berarti kita punya A sama dengan 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Dan tadi juga kita sudah tahu kalau dia punya banyak batas atas, ya, diantaranya batas atas di sini ada beberapa, yang lain yang Ibu tunjukkan tadi sudah 2 dan 1 tadi sudah ada. Di sini ada juga 3/2, ada juga 3 dan lain-lain. Kita mau menunjukkan kalau 1 itu merupakan supremum dari A ya. Kita lihat yang pertama kita menggunakan sifat yang ini. X itu kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X elemen A ya, sudah jelas ya. Kalau 1 sama dengan 1, 1/2 kurang dari 1, 1/3 kurang dari 1, 1/4 kurang dari 1, dan seterusnya. Semuanya itu anggotanya kurang dari 1. Sehingga kita bisa memastikan atau mengatakan kalau 1 adalah batas atas dari A. Yang berikutnya kita harus menunjukkan kalau jika ada V atau jika V itu sebarang batas atas dari A, maka U itu harus kurang dari sama dengan V. Nah, di sini kita misalkan V itu sebarang batas atas dari A ya. Karena satu elemen A, lihat ya, satu di elemen A, dan kita sudah tahu kalau misalnya suatu batas atas dari suatu himpunan, maka semua anggota himpunan itu akan kurang dari si batas atas itu. Jadi kalau misalnya kita punya V sebarang batas atas dari A dan 1 ini merupakan anggota A, jelas sekali bahwa 1 kurang dari sama dengan V. Nah, dari sini terpenuhi untuk sifat yang kedua. Sehingga 1 itu adalah supremum dari A. Dengan cara yang sama untuk contoh yang tadi, kalian bisa menunjukkan kalau 0 itu adalah infimum dari A. Silakan latihan ya. Nah, di sini kita lanjut. Di sini Ibu mau memperkenalkan suatu definisi yang sebenarnya tidak ada di bukunya Bartel, tapi dia cukup menarik untuk kalian pahami. Di sini dikatakan tentang bilangan maksimum dan minimum dari suatu subhimpunan A ya. Nah, di sini bilangan real X. Jadi di sini dikatakan sebuah bilangan real A0 adalah maksimum dari himpunan A jika A0 adalah elemen A dan A0 itu lebih besar atau sama dengan A untuk setiap A elemen A. Sebaliknya, kalau misalnya suatu bilangan A1 itu adalah minimum dari A, itu kalau yang pertama A1 itu harus anggota A dan A1 kurang dari sama dengan A untuk setiap A anggota. Yang perlu digarisbawahi di sini untuk maksimum dan minimum itu mereka semua harus anggota A ya. Di sini diberikan contoh ada 2 himpunan. Yang pertama itu himpunan terbuka ya. Ingat simbol untuk selang terbuka dia itu kurung biasa. Terus ada juga yang himpunan tertutup. Himpunan tertutup itu dia disimbolkan dengan kurung siku. Kalau dalam pertidaksamaannya kita lihat kalau himpunan terbuka dia kurang dari dan lebih dari yang kita pakai. Tidak ada tanda sama dengan. Sebaliknya kalau yang himpunan tertutup dia itu dibatasi dengan tanda sama dengan ya. Nah, kalau
di sini, nah di sini kalian bisa lihat kalau himpunan yang pertama ini dia tidak punya maksimum dan minimum. Kenapa tidak punya maksimum dan minimum? Karena di sini kita tidak bisa pastikan di antara selang yang ada di antara 0 sampai 2 ini bilangan apa yang menjadi bilangan yang paling kecil dan bilangan apa yang menjadi bilangan yang paling besar, ya, sehingga dia tidak punya maksimum dan tidak punya minimum. Sebaliknya, kalau yang di interval tertutup, kita bisa pastikan kalau yang paling kecil itu adalah 0 dan yang paling besar itu adalah 2, ya, sehingga kita bisa tahu kalau himpunan minimumnya itu adalah 0 dan nilai maksimumnya itu adalah 2. Nah, kedua himpunan ini dia itu terbatas, ya, atas dan bawah. Dia itu terbatas atas dan bawah. Dan semuanya, kedua-duanya ini dia punya mempunyai bilangan supremum yang sama, ya. Jadi supremumnya sama-sama 2. Yang pertama 2, yang atas juga 2. Begitu juga dengan infimumnya. Tapi di sini yang perlu kita bahas adalah kalau misalnya kita punya himpunan terbuka. Kalau kita punya himpunan terbuka, kita bisa pastikan si himpunan itu dia punya supremum, tapi si supremumnya itu belum tentu adalah maksimumnya, ya, di sini. Jadi supremumnya itu belum tentu adalah maksimum. Ataupun bisa dikatakan supremumnya itu bukan maksimumnya karena dia tidak punya maksimum di sini. Begitu juga dengan infimumnya. Infimumnya dia bukan minimum dari himpunan ini, ya. Sebaliknya, kalau kita punya himpunan yang tertutup, kita sudah bisa pastikan kalau supremumnya itu adalah maksimum, ya, supremumnya itu adalah maksimumnya, sementara infimumnya adalah minimumnya, ya. Jadi dengan ini kita bisa langsung lihat, oh kalau kita punya himpunan yang intervalnya terbuka, berarti kita harus cari tahu dulu apa yang jadi supremum dan infimumnya. Sebaliknya, kalau kita punya himpunan yang tertutup seperti ini, kita bisa langsung pastikan kalau yang supremum itu adalah ini, yang maksimum, sementara infimumnya adalah ini, yang jadi minimumnya. Kita lihat teorema untuk supremum dan infimum. Di sini supremum dari himpunan S di R itu bersifat tunggal, ya. Jadi bersifat tunggal artinya hanya satu saja supremum dari suatu himpunan bagian S. Kita lihat buktinya. Nah, di sini kita misalkan, ini kayaknya dengan kontradiksi pembuktiannya, ya. Kita misalkan U1 dan U2 itu merupakan supremum dari S, ya. Nah, untuk kalian pahami, kalau kalian mau buktikan sesuatu yang bersifat tunggal, biasanya itu kalian bisa membuktikan dengan cara pembuktian tidak langsung atau kontradiksi, di mana pembuktiannya itu dimulai dengan mengandaikan kalau apa yang dimaksud di situ dia tidak tunggal. Makanya di sini kita misalkan U1 dan U2 itu supremum dari S, atau dengan kata lain supremumnya ada 2. Maka keduanya merupakan batas atas dari S. Di sini nanti kita akan mengarah ke hal yang kontradiktif, atau dengan kata lain ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak bisa terjadi. Kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya U1 dan U2 itu supremum dari S, yang pertama itu kita andaikan U1 kurang dari U2, ya. Jadi hipotesisnya kalau U1 kurang dari U2 itu artinya U2 itu adalah supremum, ya. Kita tahu tadi kalau dikatakan supremum, dia akan paling besar di antara batas atas yang ada. Oke. Jadi kalau U1 kurang dari U2, kita kita hipotesiskan atau kita duga kalau U2 itu adalah supremum. Nah, kalau U2 supremum, apa akibatnya? Akibatnya U1 bukan batas atas dari S. Kenapa U1 bukan batas atas dari S? Kenapa? Ya, U1 jelas bukan batas atas dari S karena kita tahu kalau supremum itu adalah batas atas terkecil. Artinya kalau ada batas atas lain dia itu harus lebih besar dari U2 ini. Dari U2 ini, ya. Jadi
Maksudnya tadi U2 ya, yang batas atasnya ya. Jadi kalau kita punya batas atas yang lain, dia harus lebih besar dari U2. Tapi dengan pengandaian ini, kita dapatkan hal yang sebaliknya. Berarti U1 bukan batas atas dari S ya. Nah, secara sama kalau kita andaikan U1 yang jadi supremum, atau U2-nya itu kurang dari U1, mengakibatkan U2-nya bukan batas atas dari S. Karena kenapa? Kalau misalnya dia batas atas dari S dan U1 itu adalah supremum, artinya U2 harus lebih besar dari U1 ya. Tapi ini tidak terjadi. Makanya kita kontradiktif. Kalau kontradiktif artinya pengandaian ini dia salah, tidak boleh terjadi. Salah apa akibatnya? Akibatnya U1 itu harus sama dengan U2, yang mana membuktikan kalau supremum itu dia bersifat tunggal. Oke. Kita lanjut ke lemma lagi ya, teorema kecil sebagai akibat dari teorema yang sebelumnya. Di sini lemanya suatu batas atas dari U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S, sehingga U kurang epsilon itu kurang dari S epsilon. Ya, jadi ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Jadi kita punya himpunan S. Terus di sini ada suatu epsilon yang sangat kecil ya. Yang mana epsilon itu positif tapi dia sangat kecil. Kalau kalian ingat kemarin istilah yang sudah Ibu perkenalkan, dia ini adalah infinitesimal number ya, yang bilangan yang sangat-sangat mendekati 0 tapi tidak pernah sama dengan 0. Pasti kita akan punya S epsilon yang elemen S, yang dimana si U kurang epsilon ini akan kurang dari S epsilon. Kita lihat buktinya ya. Di sini kita misalkan U itu batas atas dari S yang memenuhi kondisi di atas ya. Jadi dia punya memenuhi kondisi yang kita tahu. Nah, jika V kurang dari U dan kita tetapkan E itu sama dengan U kurang V, maka jelas kalau epsilon ya, epsilon sama dengan U kurang V, maka jelas kalau epsilon lebih besar dari 0 ya, karena apa kita punya tadi? V kurang dari U. Selanjutnya, dalam kondisi di atas mengakibatkan terdapat S epsilon elemen S, sehingga V itu yang sama dengan U kurang dari epsilon itu kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S. Nah, karena hal ini berlaku untuk sebarang V yang kurang dari U, maka haruslah U itu supremum dari S ya. Sebaliknya, kita misalkan kalau U itu adalah supremum dari S dan epsilon lebih besar dari 0. Di sini kalian lihat ada kata sebaliknya ya. Kenapa kita gunakan kata sebaliknya tadi? Tadi kita sudah membuktikan untuk dari kiri ke kanan. Tadi lemanya itu berbunyi ada kata jika dan hanya jika ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau menggunakan kata jika dan hanya jika, kita membuktikan, kita harus membuktikan secara dua arah. Dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua, terus sebaliknya dari pernyataan kedua ke pernyataan pertama. Tadi yang pertama kita sudah buktikan di sini. Sekarang kita mau buktikan yang sebaliknya ya. Jadi sebaliknya kita misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0. Karena U kurang epsilon itu kurang dari U. Kenapa kurang dari U? Jelas ya, epsilon itu bilangan positif. Maka U kurang dari epsilon itu bukan batas atas dari S. Oleh karena itu terdapat unsur S epsilon di S yang lebih besar dari U kurang epsilon. Sehingga kita bisa menuliskan kalau U kurang epsilon itu kurang dari S epsilon. Selanjutnya kita lihat contoh ya. Yang pertama di sini, jika kita punya himpunan tak kosong S1 dan himpunan S1 itu dia berhingga jumlah unsurnya, artinya berhingga itu himpunannya terbatas ya.
maka S1 mempunyai unsur terbesar U dan unsur terkecil W. Ya, jadi dia berhingga. Kita tahu dia mulai dari mana dan berakhir di mana, sehingga jelas sekali batas atas dan batas bawahnya. Ya. Lebih dari itu, U itu adalah supremum S1 dan W itu adalah infimum S1. Ya, jadi kalau kalian ingat yang tadi ini, U dari definisi yang Ibu perkenalkan tadi, dia merupakan apalagi maksimum dari S1 ya. Sementara W itu dia adalah minimum dari S1 ya. Jadi tadi kita lihat kalau dia himpunannya terhingga atau kita jelas sekali maksimum dan minimumnya, maka kita bisa pastikan kalau maksimumnya itu adalah supremum, sementara minimumnya itu adalah infimum ya. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Jadi di sini kita punya himpunan S2 sama dengan X elemen R, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kalau kita lihat tadi pada contoh terkait tiap maksimum dan minimum, kita sudah bisa pastikan kalau 0 itu adalah infimum dari S2 dan 1 adalah supremum dari S2 ya. Nah, di sini tapi kita juga bisa membuktikan menggunakan lemma dan teorema yang kita sudah punya sebelumnya ya. Nah, di sini nanti kita akan buktikan menggunakan lemma yang ini. Kita lihat, jadi sudah jelas kalau 1 itu merupakan batas atas ya, karena semua anggota S2 ini kurang dari sama dengan 1. Jadi yang untuk yang pertama sudah terpenuhi. Kita mau tunjukkan lagi yang keduanya. Nah, jika V kurang dari 1, maka terdapat unsur di S-aksen, sehingga V itu kurang dari S-aksen. Di sini S-aksen kan terdapat. Jadi kita harus pilih suatu unsur yang jelas-jelas ada di sini. Unsur apa itu? Kita bisa pilih S-aksen itu sama dengan 1 kurang epsilon, di mana epsilon ini merupakan bilangan infinitesimal. Ya, bilangan yang sangat-sangat kecil. Sedemikian sehingga lantaran kecilnya itu bilangan, kita bisa pastikan kalau V-nya itu dia, kalau di garis bilangan dia akan kurang dari S-aksen ini ya. Jadi V berada S-aksen berada di antara V dan 1 ya. Jadi di sini ada S-aksen. Oke. Nah, berdasarkan lemma 2.4.4 itu, kalau kita punya kondisi ini, U kurang epsilon itu kurang dari S-aksen, kita bisa memastikan kalau U itu adalah supremum dari S. Oke. Nah, dari sini V bukan batas atas dari S2, dan karena V sebarang, maka haruslah supremum S2 itu adalah 1. Secara sama kita dapat tunjukkan infimum dari S2 sama dengan 0. Silakan kalian latihan ya untuk tunjukkan infimumnya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini, himpunan S3 itu sama dengan himpunan X, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ya, di sini jelas kita punya 1 itu adalah batas atas. Dengan menggunakan argumentasi yang sama dengan S2 tadi, ya kita menggunakan argumentasinya sama persis, kita peroleh kalau supremum dari S3 itu sama dengan 1. Ya, tapi di sini supremumnya tidak termuat di S3. Ini tadi kita sudah lihat tadi di definisi maksimum dan minimum. Tetap ada untuk himpunan yang terbuka seperti ini, himpunan yang terbuka dari 0 sampai 1, dia tetap bisa kita tentukan supremumnya dan infimumnya, tapi supremumnya itu bukan nilai maksimum di S3 dan infimumnya juga bukan nilai minimum di S3. Di sini ada sifat supremum dari R. Jadi setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas pasti mempunyai supremum di R. Sebaliknya, kalau dia mempunyai batas bawah berarti dia punya infimum di R. Kita lanjut ke pembahasan tentang aplikasi sifat supremum dan infimum.
Yang pertama di sini langsung ke contoh ya, karena berkaitan aplikasi. Misalkan S itu subhimpunan tak kosong dari R. Kita definisikan himpunan A tambah S itu sama dengan himpunan A tambah X, di mana X elemen S ya. Jadi kalau kita punya himpunan misalnya 2 tambah S, itu artinya kita punya himpunan semua anggota di S ini harus ditambah dengan 2. Ya, jadi kalau misalnya tadi himpunan S-nya kita punya himpunan bilangan asli misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti 2 tambah bilangan asli himpunannya jadi apa? Berarti kalau 2 tambah bilangan asli himpunannya jadi, kita mulai dari 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya ya. Jadi semua anggota di N ini ditambah dengan 2 ya. Itu seperti itu yang dimaksud dengan himpunan ini. Nah, kita akan menunjukkan kalau supremum dari A tambah S itu sama saja dengan A ditambah supremum S ya. Jadi kalau misalnya supremumnya N ini kita ketahui, tapi ini N kan tidak punya supremum. Contoh yang apa tadi yang gampang? Oh ya, tadi kalau kita lihat tadi contoh yang himpunan A sama dengan himpunan seper N ya. Kalau misalnya kita punya 2 tambah himpunan A tadi, makanya kita bisa pastikan kalau supremum dari himpunan ini, supremumnya itu sama dengan tadi apa? Himpunan A itu, jadi yang himpunan ini tadi, jadi tadi supremumnya A kan sama dengan 1. Berarti untuk himpunan ini kita bisa pastikan kalau supremum dari 2 tambah ini adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita lihat ya, nanti kita buktikan di sini. Nah, jika kita misalkan U itu sama dengan supremum S, maka karena X itu kurang dari U untuk semua X elemen S, kita akan mempunyai kalau A tambah X akan kurang dari sama dengan A tambah U ya. Kenapa begini? Ini kita gunakan sifat urutan bilangan real yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Karena itu A tambah U itu batas atas dari A tambah S ya, karena A tambah X, yang mana X tadi semua anggota di S, maka itu kurang dari sama dengan A tambah U. Jadi A tambah U itu batas atas dari himpunan A tambah S. Akibatnya kita mempunyai supremum dari A tambah S ini akan kurang dari sama dengan A tambah U ya. Selanjutnya, jika V sebarang batas atas dari himpunan A tambah S, maka A tambah X akan kurang dari V untuk semua X elemen S. Dari sini yang mengakibatkan U sama dengan supremum S itu kurang dari sama dengan V kurang A, sehingga A tambah U akan kurang dari sama dengan V ya. Jadi karena V sebarang batas atas dari A tambah S tadi, kita dapat mengganti V dengan supremum A tambah S untuk memperoleh A tambah U kurang dari sama dengan supremum A tambah S. Nah, dengan menggabungkan ketaksamaan di atas, kita peroleh bahwa supremum A tambah S itu sama dengan A tambah U sama dengan A tambah supremum S. Oke? Jadi terbukti ya. Kita lihat contoh yang kedua. Jadi contoh kedua yang ini dia tertuang dalam sifat yang dikenal dengan sifat Archimedes ya. Jadi sifat Archimedes itu dia berbunyi jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N. Jadi N ini bilangan asli sehingga X itu kurang dari NX. Atau dengan kata lain, untuk setiap bilangan asli bilangan real X, kita akan selalu dapatkan suatu bilangan asli N yang mana X ini akan kurang dari N. Kita lihat buktinya. Nah, pernyataan ini sama saja dengan mengatakan bahwa nilai N tidak terbatas di atas ya.
Andaikan n memiliki batas atas. Andaikan n memiliki batas atas, di sini kita mau menggunakan pembuktian dengan kontradiksi lagi ya. Nah, andaikan n memiliki batas atas, karenanya menurut sifat supremum, himpunan tak kosong n mempunyai supremum U elemen R. Ya, jadi kalau misalnya punya batas atas, tadi berdasarkan sifat supremum sudah pasti dia akan punya supremum. Karena itu U kurang 1 akan kurang dari U, ya. Maka menurut lemma 2.4.4, lemanya ini tadi bunyinya, terdapat M elemen N sehingga U kurang 1 itu kurang dari M, ya, akan terdapat ini sehingga berlaku ini. Dari sini karena kita punya ini, dia itu mengakibatkan U sama dengan M tambah 1. Sedangkan M tambah 1 itu adalah elemen N. Kenapa elemen N? Sudah pasti ya. Yang pertama M itu bilangan asli, sudah jelas kalau M tambah 1 juga dia bilangan asli. Yang kontradiksi dengan U merupakan batas atas dari N. Kenapa? Tadi kita katakan U batas atas artinya semua bilangan asli itu pasti lebih kecil dari U. Sayangnya kita dapatkan bilangan asli M tambah 1, yang mana M tambah 1 itu dia lebih besar dari U. Sehingga kontradiksi dengan pengandaian kita kalau U itu adalah batas atas dari N. Dari sini terbukti kalau N tidak memiliki batas atas, ya. Dia tidak terbatas di atas. Oke. Kita lihat teorema akibat dari sifat Archimedes ini. Ya, jadi ada 3 akibat dari sifat Archimedes yang kita sudah punya tadi. Nah, misalkan Y dan Z itu adalah bilangan real positif, maka kita akan punya yang pertama ada N bilangan asli sehingga Z itu kurang dari N kali Y. Ya. Yang kedua, terdapat N bilangan asli sehingga 0 itu kurang dari 1/n dan 1/n itu kurang dari Y. Selanjutnya terdapat N bilangan asli sehingga N kurang 1 akan kurang dari sama dengan Z dan kurang dari N, ya. Jadi dengan kata lain ini kita selalu dari sebuah bilangan real itu kita pasti punya bilangan asli yang lebih besar dari si bilangan real itu atau yang kurang dari si bilangan real itu. Kita lihat buktinya. Untuk sifat yang pertama, karena X sama Z dengan Z per Y itu dia lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena tadi kita tahu Y dan Z itu positif ya. Jadinya kalau dibagi juga hasilnya pasti positif. Maka terdapat bilangan asli N sehingga Z per Y itu sama dengan X kurang dari N. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat Archimedes tadi ya, yang kita sudah punya. Kalau setiap bilangan real itu pasti akan ada bilangan asli N yang lebih besar dari bilangan real itu. Jadi kita punya ini, dan dari sini diperoleh kalau Z itu kurang dari N, Y. Dari mana Z kurang dari N, Y? Silakan kalian sederhanakan bentuk pertidaksamaan ini. Oke, akan kalian dapatkan ini. Jadi terbukti ya yang pertama. Yang keduanya. Nah, yang kedua kita tetapkan yang pada A tadi itu dengan Z sama dengan 1. Yang memberikan hasil 1 sama dengan kurang dari N kali Y. Dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kita dapatkan kalau 1/n akan kurang dari Y. Ini kalian cukup buktikan dengan aljabar sederhana ya, dari bentuk ini ke sini. Tidak perlu Ibu jelaskan. Kita lanjut ke bagian C. Di sini sifat Archimedes menjamin subhimpunan M elemen N di mana Z itu kurang dari M, ya, dari N yang tidak kosong. Nah, misalkan N ini unsur terkecil dari himpunan ini, ya, dia itu merupakan unsur terkecil dari himpunan ini. Maka N kurang 1 bukan unsur himpunan tersebut, ya. Kenapa bukan unsur himpunan ini? Jelas ya, karena ini dia bilangan asli, artinya kalau misalnya yang terkecil dari sini misalnya dia himpunan apa ya? Kita mulai himpunan bilangan asli. Kita pilih misalnya himpunannya
2 mulai dari 2 ya, 2, 2,5, 2,3, 2,6, 2,7, 3, 3,5 dan seterusnya ya. Maka 2 kurang 1 atau sama dengan 1 tidak mungkin anggota himpunan ini ya. Jadi N kurang 1 itu bukan unsur dari himpunan tersebut. Akibatnya kita punya kalau N kurang 1 itu akan kurang dari sama dengan Z dan kurang dari N. Kenapa bisa kurang dari sama dengan Z? Karena kita tahu tadi Z ini dia kan bukan unsur di sini ya, karena dia itu kurang dari M, sehingga dia bisa saja sama dengan si N kurang 1 ini. Makanya tandanya di sini kurang dari sama dengan Z. Kita lanjut ke eksistensi akar 2. Jadi bunyinya itu terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Kalau kita lihat secara aljabar ini adalah hal yang sangat sederhana dan kita pikir untuk apa ini dijadikan sebuah teorema. Semua orang juga tahu kalau ada suatu bilangan real positif yang kalau kita kuadratkan hasilnya 2. Tapi pertanyaannya itu bilangan real yang seperti apa dan apa jaminannya? Selalu ingin dipertanyakan seperti itu. Nah, untuk pembuktian ini Ibu akan menyediakan video tersendiri karena dia pembuktiannya cukup panjang ya. Jadi kalau kita bahas di kelas ini akan memakan waktu, videonya bisa panjang sekali. Kita lanjut ke kepadatan bilangan rasional. Jadi teoremanya itu disebut dengan teorema densitas. Jika X dan Y bilangan real, dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Jadi teorema ini dengan kata lain mengatakan di setiap dua bilangan real pasti ada bilangan rasional R diantaranya. Ya, jadi di setiap sembarang dua bilangan real, baik bilangan real itu irasional maupun rasional, pasti ada bilangan rasional diantaranya. Kita lihat buktinya. Nah, ini tanpa mengurangi berlakunya secara umum, ini hanya untuk memudahkan kita dalam pembuktian. Kita misalkan X itu adalah bilangan positif. Dengan menggunakan sifat Archimedes tadi, kita dapatkan kalau N, elemen N, itu diperoleh kalau N akan lebih besar dari 1 per Y kurang X. Kenapa lebih besar? Karena tadi X-nya kurang dari Y, artinya Y kurang X itu akan lebih besar dari 0. Sehingga 1 per Y kurang X itu pasti kurang dari suatu bilangan asli. Ya, dia itu bilangan yang kurang dari 1. Nah, untuk N yang demikian, kita mempunyai bahwa NY kurang NX lebih besar dari 1. Ini dari mana? Ini dari persamaan yang tadi ini. Oke, dengan menggunakan teorema akibat dari Archimedes tadi yang bagian C pada NX lebih besar dari 0, kita peroleh M elemen N sehingga M kurang 1 itu akan kurang dari sama dengan NX dan kurang dari M. Ya. Nah, bilangan M ini juga memenuhi M kurang dari N kali Y. Sehingga dari sini kalau R itu sama dengan M per N dan yang mana merupakan bilangan rasional, kita persamaan yang ini tadi bisa kita tuliskan menjadi X kurang dari R kurang dari Y. Oke, karena tadi kita punyakan ini NX kurang dari M dan M itu kurang dari NY ya. Terus kita bagi semuanya dengan N ya, kita bagi dengan N. Nah, kita dapatkan ini tinggal X, terus ini jadi M per N, ini jadi Y. M per N nya diganti R sehingga kita dapatkan ujung dari pembuktian kita kalau X itu kurang dari R kurang dari Y. Oke, terbukti ya. Kita lihat teorema akibatnya. Jika X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Nah, tadi kalau kita sudah pastikan di teorema sebelumnya, di antara dua bilangan real pasti ada bilangan rasional di antaranya. Di sini kita pastikan kalau di antara dua bilangan real pasti ada bilangan irasional di antaranya. Kita lihat buktinya ya.
Nah, dengan menggunakan teorema yang tadi, ingat kalau teorema akibat itu kita selalu buktikan dengan teorema sebelumnya. Jadi kita gunakan teorema densitas tadi pada bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2, kita peroleh bilangan rasional R tidak sama dengan 0, sehingga X per akar 2 itu akan lebih besar dari R dan kurang dari Y per akar 2. Atau R lebih besar dari X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Ya. Jadi R ini bilangan rasional. Oke. Nah, kita misalkan Z sama dengan R akar 2. Dia itu merupakan bilangan irasional. Kenapa begitu? Itu karena jelas ya, kita sudah tahu kalau akar 2 itu adalah bilangan irasional. Ibu sudah pernah membuktikannya di perkuliahan sebelumnya. Yang artinya kalau kita kalikan bilangan rasional dan bilangan irasional itu, dia juga menghasilkan bilangan irasional. Ini bisa kalian buktikan sendiri, ada pembuktiannya juga ya. Kalau hasil kali antara bilangan rasional dan bilangan irasional adalah bilangan irasional. Nah, dengan mengganti Z sama dengan R akar 2, maka kita dapatkan di sini ini kita kali dengan akar 2, kali akar 2, yang ini kali akar 2, yang ini kali akar 2, ini juga kali akar 2, kita dapatkan hubungan X kurang dari Z kurang dari Y. Atau seperti tujuan dari teorema kita, Z itu lebih besar dari X dan kurang dari Y. Oke, terbukti. Nah, demikianlah tadi pembahasan panjang kita tentang supremum dan infimum serta aplikasinya. Semoga semua materinya mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi saya di email ini. Terima kasih.